Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dan kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami, yakni materi diagram pencar. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 9 dan kelompok 10 terlebih dahulu. Sebelumnya kita mulai dari ketua kelompok 9, yaitu saya sendiri, Rizky Satrio Wibowo Putra, dan ketua dari kelompok 10, yakni Dian Aulia Magisa. Untuk anggota kelompok 9, ada Bayu Ihsan Apandi, dan juga ada Rifana Agustin. Dan untuk anggota kelompok 10, ada Muhammad Kalimata Hadi, dan juga ada Reva Nasrila. Setelah itu saya akan sedikit menjelaskan bagian dari diagram pencar sendiri, yang terdapat variabel independen dan variabel dependen, dan setelah itu ada trend data serta correlation. Kita akan mulai di slide variabel independen dan variabel dependen yang akan dijelaskan oleh anggota kami. Oke, saya akan menjelaskan tentang diagram pencar. Diagram pencar atau scalar plot dapat digunakan untuk menunjukkan suatu hubungan antara dua variabel yang digambarkan dalam bentuk-bentuk titik atau poin pada bilangan koordinat Cartesius. Variabel pertama adalah variabel independen atau variabel bebas yang digambarkan pada sumbu X. Variabel kedua itu merupakan variabel dependen atau terikat yang digambarkan pada sumbu Y. Oke, saya akan menjelaskan tentang variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah suatu variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan variabel dependen digambarkan dalam bentuk sumbu X. Sedangkan variabel dependen adalah suatu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen dan digambarkan dalam bentuk itu sumbu Y. Oke, trend data. Jika trend data menunjukkan kenaikan, maka terdapat hubungan positif atau korelatif positif antara dua variabel. Jika nilai variabel independen X meningkat, nilai variabel dependen Y juga meningkat. Jika data menunjukkan penurunan, maka terdapat hubungan negatif atau korelatif negatif antara dua variabel. Jika variabel independen X meningkat, maka nilai variabel dependen Y menurun. Jika titik-titik pada diagram tampak menyebar secara acak atau tidak terlihat tren, maka tidak ada korelasi antara dua variabel. Oke, seperti yang kita lihat di layar, yang warna hijau itu menunjukkan negatif, sedangkan yang biru itu menunjukkan positif, karena yang hijau itu menurun dan yang biru itu naik. Oke, di bagian correlation ini saya akan menjelaskan. Perhatikan penyebaran titik-titik pada diagram pencar untuk menentukan kekuatan korelasi antara dua variabel. Jika titik-titik makin rapat, maka hubungannya semakin kuat. Sebaliknya, jika titik-titik semakin menyebar, maka hubungannya semakin lemah. Bisa diperhatikan di gambar, itu ada atas dan bawah, gambar 3 di atas dan gambar di bawah itu 3. Yang atas merupakan gambar correlation positif karena garis trend datanya itu naik, dan yang di bawah itu trend datanya itu menurun, jadi bisa dibilang korelasinya itu negatif. Kenapa ada 3 bagian, kuat, sedang, dan lemah? Kuat merupakan bisa dipercayai karena titik-titik outletnya itu masih merekat di garis trend data, sedangkan yang lemah titik-titik outletnya itu sudah mulai menjauhi garis trend data, sedangkan yang sedang itu garis-garis titik-titik outlier-nya pada garis trend data itu sudah mulai mencar, sedangkan yang lemah, titik-titik outlier pada garis trend datanya sudah mulai menjauh. Next. Contohnya seperti ini, correlation. Gambarnya ada atas dan bawah, di atas itu sama-sama strong. Kenapa bisa disebut strong? Karena titik-titik outlier-nya itu masih merapat pada garis trend data. Strong plus R yang diartikan ada kuat dan positif. Kenapa bisa disebut kuat dan positif? Karena kuatnya itu titik-titik outlier-nya itu masih merapat pada garis trend data, sedangkan positifnya itu garis trend datanya itu masih naik. Sedangkan yang digambar sebelahnya strong min R, dia masih kuat karena titik-titik outlier-nya itu masih merapat pada garis trend data, tetapi garis trend datanya itu turun, maka disebut dengan negatif. Sama seperti yang bawah, cuma bedanya yang bawah adalah lemah, yaitu weak. Next.
Correlation, pola penyebaran titik-titik pada diagram pencar untuk menentukan hubungan linear atau non-linear. Hubungan linear terjadi jika titik-titik pada diagram pencar membentuk pola yang menyerupai garis lurus. Hubungan non-linear terjadi jika titik-titik pada diagram membentuk garis lengkung atau kurva. Korelasi linear, korelasi non-linear, dan outlier. Correlation terbagi menjadi dua, yaitu correlation linear dan correlation non-linear. Correlation linear adanya garis trend data, sedangkan correlation non-linear tidak adanya garis trend data. Kami juga mempunyai contoh soal yang dibahas oleh Reva. Oke, saya akan menjelaskan contoh soal 1. Diagram tersebut menunjukkan hubungan antara kecepatan kendaraan dan kepadatan lalu lintas. Jelaskan hubungan tersebut. Titik-titik pada diagram pancar di atas membentuk pola menyerupai. Pembahasannya, titik-titik pada diagram pancar di atas membentuk pola menyerupai garis lurus seperti gambar berikut. Oleh karena itu, peningkatan kepadatan kendaraan diikuti dengan penurunan kecepatan kendaraan. Maka, diagram tersebut menunjukkan korelasi negatif antara kedua variabel tersebut. Jadi, terdapat korelasi linear negatif antara kepadatan kendaraan dan kecepatan kendaraan. Selanjutnya ada contoh soal nomor 2. Perhatikan diagram pancar berikut. Rizky ingin mengetahui hubungan tingkat kelulusan SMA dan tingkat kemiskinan data. Yang diperoleh Rizky disajikan dalam bentuk diagram pancar berikut. Tentukanlah. A. Bagaimana pola penyebaran titik-titik yang telah digambar pada diagram di atas? B. Kesimpulan seperti apa yang dapat kalian ambil mengenai hubungan presentase kelulusan SMA dan presentase kemiskinan? Pembahasannya. A. Pola penyebaran pada diagram pancar di atas cenderung menurun. B. Karena polanya menurun, dapat disimpulkan bahwa adanya korelasi negatif atau kemiskinan besar persentase kelulusan SMA, maka semakin kecil persentase kemiskinan atau sebaliknya. Contoh soal nomor 3. Perhatikan diagram pancar berikut. Pernyataan yang tepat sesuai dengan diagram tersebut adalah A. Wilayah tidak mempengaruhi kepadatan penduduk. B. Kepadatan penduduk selalu mengalami peningkatan. C. Semakin luas suatu wilayah, kepadatan, bagaimana hubungan antara luas wilayah, dan D. Semakin luas suatu wilayah, kepadatan penduduk cenderung mengalami penurunan. Semakin sempit suatu wilayah, kepadatan penduduk cenderung mengalami penurunan. Pembahasannya, D. Semakin luas wilayah, kepadatan penduduk cenderung mengalami karena semakin ke kanan, semakin ke kanan garis pada gambar semakin menurun. Artinya, semakin luas suatu wilayah, maka kepadatan penduduk cenderung mengalami penurunan. Terima kasih. Jadi itu dia presentasi dari kelompok kami tentang diagram pencar. Jadi saya selaku ketua akan sedikit memperbaiki beberapa pernyataan yang telah kelompok kami buat. Jadi untuk soal nomor 3, di sini itu terdapat kesalahan di pilihan gandanya ya, tapi yang pasti jawabannya tetap sama, yaitu D, di mana semakin luas suatu wilayah itu semakin menurun. Karena kalau kita lihat di dalam grafik yang menuju ke atas ini adalah kepadatan penduduk, dan grafik yang ada di bawah atau X ini adalah luas wilayah.
Dan kalau kita lihat dari hubungan jawaban D ini adalah semakin luas suatu wilayah, kepadatan penduduk cenderung mengalami penurunan. Ini kita lihat ya, kalau misalkan kita lihat di angka luas wilayah 1000, di sekitaran 1000, ini kita bisa tarik garis bahwa penduduknya itu jadi semakin sedikit. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan pernyataan D, maka jawabannya benar. Semakin luas suatu wilayah, kepadatan penduduk cenderung mengalami penurunan ya. Karena ini semakin luas suatu wilayahnya ini kalau kita lihat di angka 7, itu kepadatan penduduknya di bawah 250. Sorry, tadi saya kira yang 1000 ini penduduk ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat luas wilayahnya 1 km persegi, itu kepadatan pendudukannya itu sekitar 750 ke atas per meter persegi. Dan untuk titik-titik ini sebenarnya bukan outlier. Kalau teman-teman mau tahu outlier itu apa, sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya. Untuk outlier itu apa, sebentar dulu. Nah, outlier itu tuh seperti ini kasusnya. Jadi kasus outlier ini sangat minim terjadi ya. Kalau kalian lihat di sini ada titik yang benar-benar cuman dia doang gitu ya di sini, nggak ngikutin garis. Ini namanya outlier. Kalau misalkan titik-titik ini ya kalian bisa sebutnya titik-titik aja, nggak perlu disebut outlier. Outlier itu titik yang ada di luar. Tapi nggak masalah, itu tidak terlalu mempengaruhi jawaban ya nanti. Nah, contohnya di sini gitu ya. Di ini apakah ada outlier? Ya, di sini ada outlier ya. Kalau kita lihat di sini outliernya cukup banyak ya. Di ini ada sekitar 3 outlier di bagian atas. Itu disebut outlier karena dia di luar gitu. Nah, kalau di sini ini nggak ada outlier, hanya saja hubungannya yang tadi sudah dijelaskan sama Kale, hubungannya sedang ya, bukan lemah karena dia tidak terlalu menyebar. Sama di sini juga gitu. Jadi kurang lebih itu saja perbaikan dari saya terhadap materi. Untuk sisa-sisanya yang tadi itu sudah benar kok ya. Jadi kalian semua bisa, ya kami harap bisa mengambil ilmu yang telah kami berikan, telah kami coba sampaikan kepada kalian. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Saya dengan Dian Aulia Magisa selaku ketua meminta maaf jika anggota kami melakukan kekurangan. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.